Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan yang bergabung bersama saya, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran, kisah yang syarat dengan pelajaran yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada saat Nabi Musa alaihissalam di tengah perjalanan dalam badai, hujan, kemudian tidak tahu lagi arah harus kemana karena gelapnya malam dan memang hebatnya badai. Nabi Musa alaihissalam melihat api di atas bukit, kemudian menghampiri api tersebut, dan ternyata di sana melihat cahaya yang luar biasa di sebuah pohon, yang mana cahaya itu tidak membakar pohon dan pohonnya juga tidak memadamkan cahaya tersebut. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan mukjizat di malam hari itu, sebagaimana diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran, baik itu dalam surat Toha, surat Asy-Syu'ara maupun surat Qasas dan surat-surat yang lain. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita ulangi kembali agar kita semakin paham akan beberapa hikmah yang mungkin kemarin sudah kita sebutkan tapi belum kita beri garis bawah dan penegasan. Yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat wahyu dari Allah Ta'ala dikatakan kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Jadi Allah betul-betul mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung tanpa adanya perantaraan malaikah. Nah, ada yang nanya, ini bicaranya pakai bahasa apa ini? Ya, perlu kita ketahui bahasa itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kalau berbicara itu jangan dianggap dengan suara seperti manusia. Maha suci Allah dari diserupakan dengan apapun. Bahasa itu hanyalah alat untuk menerjemahkan isi hati kita, alat untuk menerjemahkan pemikiran kita. Maka di situ dibutuhkan bahasa. Contoh, ketika seseorang ingin mengatakan pemikirannya kepada orang lain, maka dia butuh alat yang namanya bahasa agar lawan bicaranya mengerti yang dia maksud. Sama-sama orang Jawa pengen mengungkapkan isi hati, maka digunakan bahasa Jawa. Ketika orang Jawa pengen ngomong sama orang Barat mengungkapkan isi hati, pilihannya adalah orang Baratnya diajari bahasa Jawa atau orang Jawanya belajar bahasa Barat agar bisa diungkapkan isi hatinya tersebut. Nah, ketika orang Barat gak bisa bahasa Jawa, orang Jawa gak bisa bahasa Barat, maka digunakan bahasa isyarat. Pakai gerak tangan, ya, mimik wajah. Semuanya hanya alat menjadi bahasa. Jadi gerak tubuh kita ini pun menjadi bahasa. Untuk apa? Mengungkapkan isi hati. Ada orang yang tunarungu,
Ya, tunarungu kemudian menggunakan bahasa isyarat seperti sering kita lihat di televisi. Itu menjadi penerjemah isi hati. Jadi intinya bahasa itu hanyalah alat. Ya, hanyalah alat. Maha suci Allah dari ketika berbicara kepada Nabi Musa butuh media yang namanya bahasa. Karena itu bagaimana wujud Allah bicara kepada Nabi Musa dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Mesir, menjelaskan bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa adalah Allah meletakkan ke dalam hati Nabi Musa apa yang Allah mau, yang kemudian dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dipahami ini lagi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap di hatinya mendengar sesuatu, ada sesuatu yang bicara. Ini semua pikiran-pikiran kita ya. Pikiran-pikiran kita yang enggak layak ya untuk disandarkan pada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuknya seperti apa? Yang paham hanya Nabi Musa alaihissalam. Hanya Nabi Musa yang paham. Intinya Allah meletakkan suatu pemahaman ke dalam dadanya Nabi Musa alaihissalam, ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa paham, lagi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diajak bicara artinya seperti itu. Nah, di antaranya yang kedua adalah hikmah di mana Nabi Musa alaihissalam menyadari kekurangan dirinya. Kemudian minta sama Allah dua hal. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudara beliau yang bernama Harun diangkat jadi nabi untuk membantu beliau. Nah, permintaan Nabi Musa ini, doa tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian minta agar Nabi Harun diangkat jadi nabi yang menolong beliau, bukan karena Nabi Musa pengen semakin besar gitu, bukan. Ya, bukan karena Nabi Musa malas, ya. Saya sendiri ya malas, bukan seperti itu. Tapi karena Nabi Musa ingin ya menjalankan tugas dari Allah semaksimal mungkin. Ingin menjalankan perintah Allah sebaik mungkin. Ingin mewujudkan ya wahyunya Allah semaksimal mungkin. Nah, inilah sifatnya orang-orang mulia. Jadi orang-orang mulia itu kalau dikasih tugas, dia akan mengerjakannya perfeksionis, setuntas mungkin, semaksimal mungkin. Karena tahu yang memberi tugas adalah Allah Rabbul Alamin. Allah satu-satunya Tuhan di jagat raya, maka beliau alaihissalam pengen menyenangkan Allah, memuaskan Allah semaksimal mungkin. Karena itu langsung ngecek apa kekurangan saya. Apa kekurangan saya? Maka beliau nomor satu, lihat bahwasannya ini akan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ini zalim, Fir'aun ini kuat, enggak dipungkiri. Fir'aun itu kerajaannya besar, pasukannya terlatih nyiksa orang, enggak dipungkiri Fir'aun itu ahli. Semua ini yang akan dihadapi adalah hal-hal yang akan buat suntuk. Nanti kalau dakwahnya ditolak, kalau nanti kemudian dihajar sama Fir'aun dengan berbagai macam cara, itu semua nanti akan timbul masalah yang buat sumpek, masalah yang buat suntuk. Nanti kalau buat suntuk, dadanya sempit, nanti akan timbul emosi, nanti akan marah, nanti tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka nomor satu Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, tolong jadikan dadaku ini lapang. Apapun nanti yang dihadapi, dadanya lapang. Nah, ini kalau udah dadanya lapang, hatinya tenang, pikirannya enak, maka ngadepin apapun bisa bersikap dengan positif. Ya, bersikap dengan baik,
tidak gegabah, tidak sembrono, nanti yang muncul adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang manfaat, hal-hal yang tidak emosional. Kenapa? Hatinya lapang, dadanya luas. Rabbis shrahli sadri. Kemudian minta sama Allah Ta'ala karena paham walaupun dadanya lapang nanti masalahnya enggak kecil, masalahnya besar. Ya, masalahnya besar. Menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kalau enggak diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala enggak akan jadi mudah. Karena pada kenyataannya ini enggak mudah, ini sulit. Nah, ini namanya berbicara fakta. Nabi pun berbicara fakta. Rasul pun berbicara fakta. Faktanya ini di hadapan saya ada masalah yang rumit, masalah yang sulit, ya, ada kasus yang enggak sembarangan. Ini sesuatu yang sangat besar. Makanya minta sama Allah Ta'ala yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, beri aku kemudahan untuk menyelesaikan urusanku ini. Menyampaikan wahyunya ini didakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya ini biar semuanya jadi mudah. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, Mas Hamdani tolong AC-nya dikecilkan. Ya. Allah Ta'ala yang mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam nantinya kemudian membekali Nabi Musa dengan banyak bekal. Ya, dengan banyak bekal. Tapi Nabi Musanya minta dulu. Kita enggak bicara bagaimana Allah membekali, tapi dari sisi Nabi Musanya minta, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena masalahnya masalah dakwah, menyampaikan sesuatu, Nabi Musa pun menyadari bahwasanya lidahnya punya kekurangan. Ketika berbicara tidak selancar orang lain karena lidah beliau luka, sehingga enggak bisa bicara dengan lancar seperti orang kalau lagi bicara lancar gitu kan cepat jawab menjawab. Nabi Musa enggak bisa bicara lancar, tapi Nabi Musa seorang nabi yang sangat beradab pada Allah Ta'ala. Beliau tidak minta lidahnya disembuhkan. Beliau tidak minta, ya Allah ini kan lidah saya luka nih, dulu waktu kecil Fir'aun nawari kurma atau bara api, saya pilih bara api biar Fir'aun itu mantap, kalau saya ini bayi normal gitu. Ya kalau lihat api itu senang, ya lihat api senang. Lah ini nempel di lidah saya sampai saya dewasa seperti ini menimbulkan luka, ya menimbulkan luka. Tolong ya Rabb, singkirkan luka ini. Tolong ya Allah, sembuhkan. Nabi Musa enggak berkata seperti itu. Kenapa? Adabnya anbiya wal mursalin itu para nabi dan rasul selalu ridho dengan qadhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Musa minta, ya Allah tolong ini satu saja, wahlul 'uqdah, bukan uqad. Kalau uqad itu semua belenggu di lisan tolong dilepas sehingga lancar total. Tapi Nabi Musa enggak minta semua belenggu di lisan dilepas lancar total, enggak. Satu saja, ketika menyampaikan kebenaran ini bisa tersampaikan. Untuk yang lainnya, untuk kehidupan sehari-hari tetap enggak lancar, enggak apa-apa. Tapi ketika urusan sama Fir'aun, lancar ini. Ya ini lancar. Kemudian yang keempat setelah itu berikutnya, minta dibantu oleh saudaranya. Biar apa? Biar nanti bisa membantu menjelaskan lebih lengkap. Karena Nabi Harun alaihissalam dikenal seorang nabi, saudara Nabi Musa yang sifatnya lemah lembut. Kalau Nabi Musa itu al-hiddah, keras, temperamen kalau orang bilang, mudah, ya tersulut emosinya meskipun itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Harun lembut, halus, jadi ada bagian ngerem. Kalau Nabi Musa marah, Nabi Harun yang ngerem. Nah itu kesadarannya Nabi Musa alaihissalam ketika menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Nah ini kalau kita mendapatkan perintah untuk menjalankan sesuatu yang positif, kalau kita dalam suatu tugas itu, maka kita harus lihat apa yang kurang dari diri saya, apa yang saya butuhkan agar tugas ini berjalan dengan baik. Nah ini Allah mencontohkan di dalam Al-Quran sedemikian detil ya, bagaimana
Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi disampaikan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah bentuk zikir, ya, doa Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah senjata paling hebat Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa ini lebih hebat dari tongkat yang dipegang dan dilemparkan. Ya, doa ini lebih hebat daripada mukjizat yang tangan dimasukkan ke dalam baju dikeluarkan menjadi bercahaya. Doa ini lebih hebat daripada kata yang dikirimkan, 9 ayat. Doa ini lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat Nabi Musa pada umumnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun, di situ Allah berkata, wala taniya, dan janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku. Ya, janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku. Jadi Nabi Musa itu dibekali sama Allah yang paling besar adalah untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dikatakan dalam tafsir, dimanapun Nabi Musa berada, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam ketika minta agar saudaranya Harun itu dijadikan nabi seperti beliau, diantaranya adalah agar semakin banyak orang yang bertasbih kepadamu ya Allah. Ya, akan semakin banyak orang bertasbih kepadamu. Nah, ini zikir dan doa ini yang menjadi andalan, ya, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi hal-hal yang berat, ketika akan melakukan suatu aktivitas. Seharusnya andalan kita adalah berdoa mohon pada Allah dan berzikir mengingat Allah Ta'ala. Termasuk salah satunya yang diabadikan dalam berbagai tafsir adalah doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun, Nabi Musa itu punya rasa takut, manusiawi ya, punya rasa takut khawatir. Ini nanti kalau ketemu Fir'aun yang ganas ini, yang garang, Fir'aun yang kekuasaan luar biasa ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Makanya Allah bekali 2 hal. Ya, untuk menghapus rasa takut tadi Allah bekali dua hal. Yang satu namanya doa, zikir. Yang satu namanya fi'il, perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Disuruh meletakkan tangan beliau ke dada. Meletakkan tangan ke dada. Makanya dikatakan Nabi Musa itu kalau lagi muncul rasa khawatir, rasa takut akan apapun itu, meletakkan tangannya ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Ya, meletakkan tangan ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini boleh dipakai oleh umat Islam dimanapun berada. Kalau lagi takut, silahkan letakkan tangan di dada sambil mengingat Nabi Musa alaihissalam. Ya, niat ngikuti Nabi Musa. Nabi Musa kalau lagi muncul rasa takut, sebagai manusia ya, sebagai manusia, pegang dada, entah dengan tangan kanan atau 2 tangan, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Insya Allah bagian dari mukjizatnya Nabi Musa itu nanti akan Allah berikan kepada kita sebagai karomah atau ma'unah, sehingga rasa takut hilang. Nah, ini kalau ada orang yang pergi sampai ke dokter minta obat karena sering ketakutan ya, kan ada nih yang nanya sama saya, Bib, saya sering ketakutan nggak jelas itu. Nah, ini coba aja kalau muncul takutnya nggak usah minum obat ya, karena obat walaupun obat tetap kimia, pegang dada, minta sama Allah Ta'ala, ya, sambil baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sambil baca seperti itu, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa membaca doa pamungkas. Nah, ini silahkan nanti dibaca kalau lagi ngadepin orang yang memang zalim, yang jahat. Ya, bagaimana doanya? Allahumma inni adra'u bika fi nahrih
wa a'udzubika min syarrih. Ya, Allahumma inni adra'u bika fi nahrih wa a'udzubika min syarrih. Katanya ketika Nabi Musa baca doa itu, maka rasa takut yang ada dalam dada Nabi Musa ini pindah ke dadanya Fir'aun. Fir'aun jadi takut sama Nabi Musa. Oh, asik ya. Jadi yang takut ganti. Fir'aun berbalik, jadi Fir'aunnya yang takut pada Nabi Musa. Sampai dikatakan di tafsir, itu Fir'aun kalau ketemu Nabi Musa, ngompol. Ya, ngompol itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya, mengeluarkan air seni di celana gitu. Ngompol. Apa ini? Bahasa Indonesianya ngompol apa? Enggak enak juga ya, Pak. Enak ngompol gitu ya. Jadi Fir'aun tuh kalau ketemu Nabi Musa itu ngompol ketakutan karena sudah didoain sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa dibekalin apa? Doa sama zikir. Kemudian selain doa, zikir dan sebagai Rasul juga dikasih bekal zahir, bekal lahiriah. Apa itu? Tanganmu taruh di dada, nanti rasa takutmu hilang. Kemudian dibekali mukjizat. Tongkat ini, kasih senjata. Tongkatmu ini bisa berubah jadi ular yang sangat besar. Jangan seperti yang lihat film-film itu, jadi ular kecil joget-joget gitu ya. Ya, kayak film India kalau ular disulingi gitu. Enggak gitu. Hayatun tas'ah di situ dikatakan di tafsir, besarnya ularnya itu kepalanya seperti anaconda. Kalau pernah lihat film anaconda itu ya, gedenya luar biasa sehingga kalau mau nyaplok satu rumah itu bisa. Sehingga batu-batu besar itu sokhrah di depannya dimakan oleh ular tersebut. Nah, ini mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah lengkap dengan bekal zahirnya ada, batinnya ada, mantap, dijamin kamu selamat. Ada jaminan dari Allah Ta'ala, kamu selamat, kamu aman, baru disuruh berangkat. Ya, baru disuruh berangkat. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kita ini jangan asal nyuruh orang, semangkato, insya Allah selamat. Berangkat aja, insya Allah kamu selamat. Udah tahu kondisinya genting bahaya kok insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat, tapi syariatnya ada. Ya syariatnya ada, harus dibekali dulu. Hujan, angin ribut, insya Allah kamu selamat. Ya insya Allah selamat, tapi ya panggilkan taksi dulu. Biar masuk mobil, biar gak kehujanan, kan begitu. Bukan asal insya Allah selamat. Selalu Allah ini kalau perintah hambanya, Allah memberikan sarana, baik lahiriah maupun batiniah. Ikhwani rahimakumullah. Nah itu yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat untuk menemui Fir'aun. Nah sekarang kita sampai pada bagaimana ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah saya ini khawatir nanti mereka akan mendustakan saya. Kemudian nanti juga akhirnya dada saya jadi sempit, sumpek tadi itu ya, karena didustakan oleh mereka. Kemudian nanti akhirnya saya nggak bisa bicara yang lancar, menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tolong ya Allah, kirim saudara saya Harun untuk menemani saya, jadi nabi seperti saya. Walahum alayya dzanbun. Dan saya juga punya kesalahan kepada mereka. Dulu saya pernah tidak sengaja ada orang yang kena pukulan saya terus mati gitu. Jadi mereka punya dendam, kesumat kepada saya. Nanti akhirnya saya khawatir, fa akhafu ayaqtulun, nanti mereka balas membunuh saya. Saya khawatir seperti itu. Maka Allah menjawab, qala kalla. Nah, kalimat kalla atau kata kalla itu suatu bentuk nafi ya, jadi gak mungkin. Yang kamu pikirkan tadi, yang kamu ucapkan gak mungkin akan terjadi. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi gak mungkin akan terjadi. Kamu tidak akan dibunuh oleh mereka. Mereka gak akan bisa mencelakai kamu. Gak mungkin itu terjadi. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Silahkan kamu pergi berdua dengan Harun, bawa mukjizat tadi, ayat-ayat kami tadi. Inna ma'akum mustami'un. Kami mendengarkan
apa yang mereka ucapkan dan kamu ucapkan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan jangan khawatir, saya bersama kalian. Di dalam ayat yang lain saya mendengar dan saya melihat. Jadi Allah menunjukkan kedekatannya. Kamu berangkat jangan khawatir, saya bersamamu. Saya lihat, saya dengar. Ya saya lihat, saya dengar. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Datangi Fir'aun, kemudian ngomong kepada Fir'aun, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusannya Tuhan alam semesta. Bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Coba bisa kita bayangkan nih, buronan tahunan, ya 10 tahun jadi buronan, Fir'aun dan bala tentaranya gemes pengen nangkep, pengen bunuh. Tiba-tiba datang terus ngomong, Fir'aun kami ini utusan Tuhan alam semesta. Padahal yang didatangi ngaku Tuhan. Yang didatangi ngaku Tuhan. Kami utusan Tuhan alam semesta. Bani Israel jangan diperbudak lagi, bebaskan Bani Israel dari perbudakan, serahkan pada saya Bani Israel ini. Biar bisa pergi bersama saya. Saya mau nanya itu. Kira-kira kalau Anda yang ditugaskan begitu mikir atau mikir itu? Ini kalau enggak nabi kan enggak berani. Kalau enggak wahyu Allah ya enggak jalan. Ini karena memang sudah dipilih sama Allah Ta'ala. Dan Allah kalau milih, coba lihat tuh indahnya ya. Meskipun Allah kun fayakun, tapi ya Allah tuh pakai aturan gitu loh. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sarananya. Enggak cul-culan ya, enggak asal-asalan. Allah buat perencanaannya tuh bagus gitu. Ada perencanaannya, ada bukan terus tiba datang, enggak. Kamu datang bawa dulu nih mukjizatnya, persiapan nanti ngadepi Fir'aun. Dan hebatnya ya, mukjizat ini tidak Allah munculkan di hadapan Fir'aun langsung. Karena kalau dimunculkan di hadapan Fir'aun langsung mungkin Nabi Musanya juga kaget. Tahu-tahu ular jadi ular gede kan ya lucu juga nanti kalau nabinya pas dus nabinya ikut lari juga dia. Tongkatnya dilemparkan terus nabinya juga kaget takut lari gitu kan ya, kan nanti lucu jadinya. Maka Allah Ta'ala ngelatih dulu Nabi Musa dilatih dulu di Bukit Tursina, lemparkan tongkatmu ya, pegang lagi, diajari cara mengeluarkan ularnya tadi dan cara mengembalikannya sehingga ketika nanti tongkat jadi ular tidak kaget. Diajari bagaimana cara menjadikan tangannya bercahaya, masukkan tanganmu ke dalam dadamu lewat kantongmu itu ya, di balik baju, keluarkan nanti tanganmu jadi bercahaya luar biasa. Dilatih dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, lihat, ini yang perlu direnungkan. Jadi Allah tuh nyuruh ya untuk menghadapi raja yang zalim, enggak asal dah saya ini Allah. Kamu utusan saya, jangan takut, berangkat saja. Bilang sama Fir'aun, ya orang ngono. Semuanya ada sebab, ada aturannya, ada sarananya, ada strateginya. Makanya jadi muslim ya bukan asal pokoknya enggak pokoknya. Pokoknya enggak pokoknya. Semua kok bab pokoknya kan ya enggak asik gitu ya. Harus ada ditanya, kamu nanti makan dari mana? Pokoknya rezeki Gusti Allah, repot tuh ya. Nanti istrimu mau kasih kamu nafkah dari mana? Wah, rezekinya dari Allah ya. Kalau dijawab begitu ya diusir sama calon mertuamu kamu. Kan ya harus ada sebabnya ada. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah berusaha membangun bisnis sebagai juragan tempe internasional. Sekarang saya baru mulai jual tempe 1 hari 2 batang. Lu kan tidak apa-apa tuh ya. Cita-citanya besar ya kan. Walaupun kenyataannya baru jual tempe 1 hari 2 batang kan. Calon mertua lihat, wah ini visi dan misi luar biasa, walaupun aksi masih biasa. Tapi sudah ada perencanaannya, enggak Allah, rezeki Allah yang ngatur, ya betul rezeki Allah yang ngatur, tapi Allah selalu membuat aturan, ada aturannya, ada caranya. Maka Nabi Musa pun juga begitu, enggak asal berangkat temui Fir'aun, enggak. Sama Allah dikasih, nih senjatamu tongkat, nih senjatamu tangan nih masukkan, dan masih nanti ada 9 tuh senjatanya Nabi Musa khusus untuk ngadepin Fir'aun. 9 ongko songo ya.
Wallahu a'lam nih, ada apa dengan angka 9? Jadi untuk mengalahkan Fir'aun itu yang digunakan 9 mukjizat. Enggak satu loh ya, 9 mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam bukan cuma 9, mukjizatnya banyak. Tapi yang khusus dipakai buat Fir'aun 9. Nanti ada yang buat ngadepi Bani Israel itu yang sudah ditolong terus ngeyel terus itu nanti ada lagi itu. Ya, beda lagi mukjizat yang digunakan untuk menghadapi Bani Israel. Tapi untuk menghadapi Fir'aunnya sendiri ada 9 ayat, 9 mukjizat. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, berangkat ngadep Fir'aun. Pertanyaannya, nah kira-kira ini dua Bani Israel, yang satu buronan, yang satu saudaranya buronan. Jadi dua-duanya dibenci sama Fir'aun dan seisi istana, seisi kerajaan. Nah kira-kira mau ketemu raja, apa yang ditemoni? Maaf, saya mau ketemu Paduka Raja. Sopo kowe? Kan begitu. Kamu siapa mau ketemu? Tapi Nabi Musa AS kan ya enggak disuruh Allah ya enggak kemudian ngomong, ya Allah apa nanti mau nemuin saya atau gimana? Ya berangkat, tapi dibekali dulu sama Allah, ya kan? Dibekali, alamatnya jelas, berangkat. Itu dikatakan enggak langsung diterima oleh Fir'aun. Jadi tafsir itu disebutkan enggak langsung diterima oleh Fir'aun, berhari-hari. Enggak ditemui itu berhari-hari. Nah akhirnya ditemui sama Fir'aun. Akhirnya ditemui sama Fir'aun, terjadilah dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nah di antaranya itu yang tadi saya bacakan di surat Asy-Syu'ara, nanti di surat Thaha beda lagi. Kalimatnya itu mirip ya. Al-Quran itu kadang diulang ayatnya, bukan diulangi, tapi untuk melengkapi isinya. Ya, dan juga keindahan bahasanya yang penuh dengan mukjizat. Di Al-Quran tersebut akan terungkap oleh orang-orang yang mempelajarinya. Ceritanya sama, kalimatnya kadang sama, nanti ada tambahan sedikit di surat yang lain, itu untuk menyempurnakan alur ceritanya dan juga untuk menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Nah, kita karena nggak paham bahasa Arab, jadi yang nggak paham. Ya, jadi nggak ngerti. Nanti kalau belajar sama ulama tafsir khusus bahas tafsir, nanti akan paham. Ya, saatnya kacamata dipakai lagi. Ya tadi ya, saya ulangi sedikit boleh? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Itu tadi yang saya sebutkan, kalau Nabi Musa itu doa minta, ya di antaranya kalimatnya ditutup dengan kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsira. Ya Allah, agar ayat yang ke-23 dan 24 nih ya. Untuk kami perhatikan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. 30 maaf. Ayat 33 dan 34. Agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Jadi tujuannya Nabi Musa minta agar dikasih tambahan saudara yang membantu itu, diantaranya biar semakin banyak yang tasbih, semakin banyak yang zikir tadi. Nah, kemudian qala qad utita su'laka ya Musa. Nah, nanti ini tolong saya diingatkan untuk menjelaskan ini. Wahai Musa, sesungguhnya kamu telah diberi apa yang kamu minta. Ya, apa yang kamu minta sudah diberi. Jadi langsung sama Allah dipenuhi. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, langsung dipenuhi. Kalau minta dadanya lapang, kemudian urusannya mudah, saudaranya juga jadi nabi, rasul yang membantu Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampai di sini idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Ta'ala, pergilah kalian berdua temui Fir'aun karena sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya risalah Nabi Musa alaihissalam yang paling utama bukan menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun.
Jadi Nabi Musa ini diutus sama Allah Ta'ala bukan untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada Fir'aun. Tapi yang paling utama adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Ya, misi utamanya itu menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Maka begitu ketemu pertama kali pun yang dibahas adalah urusan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun yang kejamnya luar biasa. Dan ketika Allah mengutus pun kalimatnya, pergilah temui Fir'aun innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah berbuat melampaui batas. Ternyata pakai kacamata sama tidak bedanya luar biasa. Ya. Naam. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan menariknya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, kalian berdua ngomongnya yang lemah lembut ya. Ngomongnya yang lemah lembut. Siapa tahu Fir'aun itu yatadzakkaru aw yakhsha. Dia jadi ingat kembali atau dia jadi takut nanti. Siapa tahu dia jadi ingat atau dia jadi takut. Sampaikan dengan lemah lembut. Nah, ini penting untuk diingatkan pada semua umat Islam dimanapun berada, kita ini dimanapun berada, yang namanya orang mau jualan itu ya bahasanya yang bagus. Nah kalau mau jualan kok konsumennya sudah dimusuhi kan ya repot ya. Kamu buka toko, ada orang nanya, jual parfum, jual mau apa gitu. Gimana kira-kira? Masuk ada orangnya? Ya pergi. Mau jual parfum tuh ya nomor satu ya didagangkan dengan kalimat-kalimat yang santun, yang menyenangkan. Monggo mampir, parfumnya dibeli, kan begitu ya. Ini Nabi Musa dan Harun ketika diutus untuk menghadap Fir'aun, selain dibekali dengan bekal yang luar biasa, pesannya Allah Ta'ala adalah untuk apa? Menyampaikan semua hal tersebut kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Ayat 44 surat Toha. Maka berbicara kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilayna annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama badul qurunil ula? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falanatiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yawmuz zinah. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Ya, nanti dipelajari sendiri di surat Toha ya. Dari mulai ayat yang 20-an sampai 40-an. Nah, saya cuma mau meringkaskan kisahnya aja, biar jadi enak. Karena ini bukan pelajaran tafsir. Ya, bukan tafsir, tapi kita belajar kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ambil hikmahnya. Nabi Musa kemudian dibekali tadi sama Allah Ta'ala, suruh ngomong yang halus, terus
datang ada Fir'aun, kemudian suruh menyampaikan bahwasannya kami ini utusannya Tuhan alam semesta, kami juga punya bukti-bukti kalau kami utusannya Tuhan. Jadi enggak asal ngaku, kami utusannya Tuhan alam semesta, kami punya bukti-bukti kalau kami utusannya Tuhan. Dah, kamu jangan seksa lagi Bani Israel, jangan dolim lagi, lepaskan Bani Israel dari perbudakan. Nah saat itu Fir'aun itu sempat ngingetkan, ya Fir'aun itu sempat ngingetkan kepada Nabi Musa, kamu lupa ya, dulu waktu kecil yang ngerawat kamu siapa? Ya, ini Fir'aun ngomong gitu. Waktu kecil yang ngerawat kamu siapa? Yang tidur di kasur saya siapa? Siapa yang ngajarin kamu macam-macam? Yang didik kamu nih siapa? Kamu lupa semua itu. Sekarang kok kamu tambah berani-berani ngadep saya, dan kamu telah menghapuskan semua kebaikan saya tadi, kata Fir'aun, dengan membunuh seorang orang Mesir. Sudah saya baik-baik, tapi orang Mesir kamu bunuh nih. Jadi kamu enggak balas budi. Nabi Musa pun menjawab, nah, semua kebaikan yang kamu berikan untuk saya itu tidak sepadan dengan semua keburukan yang kamu lakukan untuk suku saya, untuk bangsa saya, untuk keluarga saya Bani Israel. Jadi jangan hitung-hitungan balas budi, jangan hitung-hitungan budi sama saya. Itu kejahatan kamu itu nggak cukup dibayar dengan berbuat baik dengan seorang Bani Israel, nggak bisa. Kata Nabi Musa seperti itu. Kemudian diingatkan lagi sama Fir'aun. Lah kamu bunuh itu seorang Mesir yang enggak bersalah, kamu bunuh gitu. Nabi Musa ngomong, kalau yang satu itu saya akui, saya salah. Yang satu itu saya akui, saya salah. Dan saya enggak sengaja membunuh. Saya enggak sengaja membunuh. Tapi ya sudah terjadi. Itu di masa dulu saya masih belum paham kalau pukulan ringan saya itu bisa membunuh seseorang. Dampaknya seperti saya enggak ngerti itu. Ini kita harus hati-hati, karena di Al-Quran disebutkan bahwasanya dulu saya masih sesat, kalimatnya gitu. Diartikan yang nggak paham nanti, oh Nabi Musa dulu pernah sesat, kan ya repot itu. Maksudnya bukan itu ya, maksudnya dulu Nabi Musa belum ngerti dampaknya dari pukulannya itu bisa sampai menyebabkan seorang meninggal dunia. Kalau sekarang saya udah beda, sekarang saya Nabi, sekarang saya Rasul. Nah kamu kalau ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul, mana buktinya? Di sini nunjukkan kalau Fir'aun itu sebetulnya mengakui kalau dirinya itu Tuhan palsu. Karena Fir'aun mengakui adanya Nabi dan Rasul seperti ya Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Karena di Mesir dulu kan ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya jadi Fir'aun itu tahu. Dan yang di sekitar Fir'aun saat itu kan Nabi Musa kan berbicara, bukan cuman bertiga. Tapi menteri-menterinya Fir'aun kumpul semua ya penasaran, kayak apa lagi 10 tahun ramet tuh kayak apa gitu ya. Ini saktinya seperti apa sih? Ini kok berani betul ngadep ini ya? Kok berani betul dia menghadap ini ya? Ini bawa apa nih? Punya kekuatan apa? Menteri-menterinya ya penasaran. Makanya begitu Nabi Musa itu cerita tadi di ayat bahwasanya Tuhan kami begini, Allah Tuhanmu yang seperti ini diceritakan tadi kan ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, itu menteri-menterinya paham, oh iya bener, Fir'aun ya palsu, ya ada yang ngerti. Kami tahu Fir'aun ya palsu, ngerti, paham betul. Sebetulnya sebagian dari mereka juga gemes juga sama Fir'aun, yang kedzalimannya Fir'aun juga gemes. Sebagian juga agak senang juga itu sama Nabi Musa alaihissalam. Ada di kelompoknya Fir'aun itu, ada orang-orang yang beriman, yang cocok dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita akan lihat itu dalam pembahasan ketika sudah sampai titik duel bersama tukang sihir. Nanti jangan ke situ dulu. Kalau sampai situ berarti kajian malam ini sudah selesai. belum selesai. Nah, subhanallah ikhwani rahimakumullah. Jadi Nabi Musa akhirnya pamer. Jadi pamer mukjizat. Nunjukkan mukjizatnya. Nah, di sini pamer yang diizinkan. Jadi kalau kamu punya kemampuan yang di situ bisa membuat orang itu jadi iman sama Allah Ta'ala, ya tunjukno gitu. Jangan disembunyikan. Wah aku dia nanti riak. Bukan riak ini. Ini bukan riak.
Ini namanya izzah, ya namanya izzah. Izzah sama riya itu bedanya luar biasa. Kalau riya itu pengen dipuji, ini nggak butuh pujian. Tapi biar kamu iman gitu loh, biar kamu ngerti, ya biar kamu paham. Makanya beberapa kaum solehin terkadang menunjukkan, ya kalau punya sesuatu, ya bukan untuk pamer dalam arti riya, tapi biar yang di hadapannya ini paham gitu loh. Ya, saya ini seseorang yang punya ilmu, biar kamu mantep, ya biar mantep. Maka Fir'aun saat itu dipameri oleh Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa dilemparkan. Tiba-tiba jadi ular yang besar, yang taringnya ini juga luar biasa, serem menakutkan. Ya sampai akhirnya ya Fir'aunnya sendiri ya lari nyingkir gitu ya. Kemudian dipegang lagi sama Nabi Musa, tiba-tiba jadi tongkat. Nah setelah itu dikasih tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam bajunya, di kantongnya yang sebelah kiri di dalam baju, kemudian dikeluarkan lagi, tiba-tiba jadi bercahayanya luar biasa. Disitulah ketika Fir'aun melihat, gak mungkin saya bisa menang debat bersama Musa alaihissalam, gak mungkin ngadepi Musa saya bisa menang debat, dan ini bahaya karena menteri-menteri saya ini juga mulai goyah, ya orang-orang terdekat saya mulai goyah. Ini kalau sampai akhirnya mereka di pihaknya Musa, maka saya akan dijatuhkan Musa dengan mudah, maka Bani Israel nanti ini akan jadi kuat, tujuan Musa akan tercapai. Fir'aun pengalaman di situ. Makanya Fir'aun langsung mengalihkan isu, ya, mengalihkan isu dengan mengatakan, oh memang kamu tukang sihir, memang kamu ini tukang sihir, dialihkan. Ya dari masalah membebaskan Bani Israel, dialihkan langsung kepada tukang sihir dan dapat bahan. Karena waktu itu memang tukang sihir di masa Fir'aun itu biasa lempar tali dilihat orang jadi seperti ular. Kamu memang tukang sihir. Ini memang ini rajanya tukang sihir ini guru besarnya tukang sihir. Langsung masuk itu di kepalanya menteri-menteri, orang-orang terdekatnya Fir'aun masuk. Oh iya ya, ini tukang sihir hebat nih. Ini sihir yang luar biasa ini ya. Maka disitulah Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, kalian kok diam saja sih? Lihat saya dibeginikan kok diam saja. Ayo keluarkan pendapat kalian. Ini gimana nih ngadepin Musa yang seperti ini? Maka saat itulah muncul satu kesepakatan. Dah kalau begitu ajak duel saja. Ajak Musa ini duel. Kalau dia memang tukang sihir, biar duel sama tukang-tukang sihir. Nah di situ Fir'aun bahagia, senang ya, biar kita hajar nanti sama tukang-tukang sihir, kita yang handal. Nabi Musa senang. Nah ini bagusnya di sini, diajak duel sama tukang sihir, Nabi Musa senang. Karena itu rencananya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kebesaran Nabi Allah Musa di hadapan seluruh warga Mesir. Ya, dan rencana Allah Taala untuk menjatuhkan Fir'aun di seluruh Mesir. Caranya bagaimana? Caranya Nabi Musa harus ditampilkan di muka publik. Ya, ditampilkan di muka umum. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada live streaming gitu kan ya. Belum ada WhatsApp. Kalau sekarang kan sebentar-sebentar viral gampang gitu ya. Nah, dulu nggak ada nih perbincangan di dalam kerajaan Fir'aun. Ini kan nggak ada yang ngerekam ya, nggak ada yang ngerekam. Yang namanya tongkat dilempar jadi ular kan yang lihat cuman orang-orang tertentu. Dan menyampaikan berita ini ke seluruh Mesir kan butuh waktu. Butuh waktu. Maka Nabi Musa sepakat, oke, siap. Tapi harinya harus yang bagus. Oh, cerdas. Kalau cuman ngadepin 5 orang, 10 orang dilihat sama 5 orang, 10 orang percuma. Semua orang biar lihat. Ya udah, ya muzina. Itu nanti Sungai Nil waktu pasang, ada pesta di Mesir itu. Seluruh warga Mesir itu akan keluar dengan pakaian-pakaian kebesarannya. Seluruh warga Mesir akan keluar. Wah itu bagus. Tapi saya minta di lapangan loh ya. Tempatnya yang jelas di lapangan. Jadi deal-dealan tuh. Terjadi kesepakatan tempatnya di lapangan, warga Mesir kumpul semuanya. Kemudian Fir'aun mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa. Sepakat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, sepakat untuk menggelar duel
antara tukang sihir yang top-top melawan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Ternyata saat itu Fir'aun ketakutan. Karena Fir'aun tahu ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Fir'aun ini ya pengalaman jadi raja, nggak pernah lihat sihir yang seperti itu. Ini bukan sihir. Dan Nabi Musa itu kulitnya nggak putih, sawo matang. Makanya begitu tangannya dimasukkan ke dalam dada, dikeluarkan jadi bercahaya, ya tahu ini memang cahaya yang luar biasa. Ini bukan karena memang tangannya putih, bukan. Memang ini tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Nggak ada sihir yang seperti ini. Nah, disitulah Fir'aun ketakutan, akhirnya Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di seluruh Mesir. Dijanjikan semua sama Fir'aun. Kalau bisa ngalahkan Musa, hadiah, kamu jadi orang terdekat saya. Berarti Fir'aun ragu atau enggak ragu? Ragu. Dia ragu akan menang. Makanya semua dijanjiin duit semua. Setelah menang tak kei. Semua dijanjikan duit. Jadi dijanjikan duit itu dari zaman dahulu kala itu. Ya, zaman dahulu kala. Nanti kalau jadi, tak angkat kamu jadi orang kedekatan saya. Itu dari zaman dahulu kala, wajar-wajar saja, sah-sah saja. Namanya juga menjanjikan suatu kepada partner ya, kepada partner. Boleh-boleh saja. Oke-oke saja. Itu yang dilakukan Fir'aun. Nabi Musa sama Nabi Harun alaihi salam yo nyantai. Tunggu saja. Ya, tunggu saja waktunya. Nah, insya Allah kita akan tunggu waktunya, kita akan melihat duel Nabi Musa dan tukang sihir. Tunggu waktunya Mas Fadli, karena sekarang belum waktunya dan saya udah bicara 1 jam kalau saya enggak salah. Nah, mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.